Assalamualaikum, welcome to Next Generation Online Service. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, kita mau kenalan diri dulu kali ya buat kalian yang belum kenal kita. Hai, aku Michelle. Aku Tania, dan sebelum kita mulai teman-teman, yuk kita bersatu dulu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan terima kasih untuk kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bareng. Kita percaya Tuhan mau sampaikan sesuatu yang spesial buat kami di kesempatan kali ini. Kami membuka hati kami, buka pikiran kami supaya kami bisa fokus dari awal sampai akhir dan kami bisa menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan buat masing-masing dari kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Amin. Nah teman-teman, hai guys sebelumnya. Hai. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman di podcast kita kali ini. Bener banget. Dan kita bakal bahas satu tema yang akan sebenarnya dibahas di sepanjang bulan ini nih. Wah, apa tuh temanya? Nah temanya menarik banget, yaitu adalah pengendalian diri. Wah, pas banget ya, karena terakhir-terakhir ini di berita itu lagi ada nih viral tentang cerita satu anak muda yang nggak bisa mengendalikan diri dan akhirnya tindakan dia ini berdampak buruk bagi orang-orang di sekitar dia kan. Ya, benar banget. Bukan suatu kebetulan ya Mio, jadi di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang lebih spesifik lagi, yaitu tentang menjaga perkataan. Oke, kayaknya menarik banget, kita langsung bahas aja kali ya. Let's go. Jadi Mio, kalau kita ngobrolin nih topiknya tentang menjaga perkataan, aku ada 1-2 cerita nih, boleh aku sharing dulu boleh ya? Boleh banget dong, boleh. Jadi aku ini adalah orang yang lumayan ceplas-ceplos nih Mio, apalagi kalau udah bercanda gitu. Nah ceritanya adalah waktu itu aku lagi nongkrong sama teman aku, kita lagi bercanda-bercanda dan mungkin karena kebawa suasana juga kali ya Mio, kalau lagi bercanda tuh suka bercandanya udah nggak make sense gitu akhirnya. Nah di situ aku mulai bercandaan yang menjurus ke tentang fisik nih Mio. Nah aku saat bercanda aku pikir fine-fine aja, aku ngeliat teman-teman aku ketawa-tawa juga kok gitu. Sampai minggu depannya aku tahu dari teman aku yang lain kalau ternyata bercandaan aku ini menyakitkan teman aku yang lain gitu. Di situ benar-benar teguran buat aku sih. Jadi aku belajar kalau misalnya apa yang keluar dari mulut aku itu ya harus aku pikirin matang-matang terlebih dahulu gitu. Nggak boleh aku asal ngomong, asal bercanda tuh nggak boleh, karena kita nggak tahu kan keadaan teman kita saat itu tuh lagi gimana gitu sih. Nah pas lu tahu perasaan temen lu minggu depannya itu gimana tuh? Pas denger sih pastinya ngerasa sedih sih, ngerasa aduh harusnya waktu itu nggak keucap kayak gitu nih gitu. Ternyata aku belajar kalau misalnya di situ bener-bener aku diingetin kalau ya perkataan aku sepowerful itu loh gitu. Perkataan aku sampai bikin teman aku insecure, sampai teman aku overthinking sama hal yang sebenarnya itu kan bercandaan gitu. Nah itu sih yang aku belajar, dan mungkin teman-teman juga ada yang pernah ngerasain. Aku mau bilang jangan sampai kita tuh berlindung di belakang kata-kata kan bercanda doang nih gitu. Bener banget. Karena itu tadi kita nggak tahu teman kita lagi gimana, apakah bisa nerima apa yang kita omongin gitu sih teman-teman. Jadi benar-benar harus mikirin dulu apa yang mau kita omongin tuh benar-benar lah, jangan sampai kita asal nyeplos gitu. Nah aku ada cerita juga nih, ngomong-ngomong tentang menjaga perkataan ya. Aku lebih ke arah white lies sih sebenarnya ceritanya. Jadi suatu ketika temanku ini dia ngebuat poster dan dia mau nunjukin ke aku, dia minta opini aku tentang posternya dan dia nanya gimana sih nih, bagus nggak menurut kamu gitu. Dan aku ngeliat poster itu dan menurut aku tuh memang kurang bagus karena nggak sesuai selera aku. Tapi karena aku nggak mau nyakitin perasaan dia, aku akhirnya ngomong bagus gitu. Dan sebenarnya saat itu white lie aku tuh nggak nyakitin perasaan dia gitu. Tapi aku mikir-mikir lagi, what if di saat itu dia nunjukin posternya ke aku karena dia memang bener-bener minta opini, minta criticism, dan dia mau bertumbuh dan improve. Tapi karena aku mengatakan white lie tersebut, aku kayak menghambat dia untuk bertumbuh gitu ya kan. Kita aku kayak gitu. Dan menurut aku white lie itu kadang-kadang gimana ya, kita berbohong tentang hal-hal kecil, misalnya kepada orang yang kita sayang, misalnya pacar kita, teman-teman dekat kita, keluarga kita. Karena misalnya mereka nanya, menurut lu baju ini bagus nggak sih di gua? Kita nggak mau nyakitin perasaan mereka gitu, mereka udah beli mahal-mahal atau gimana. Kita bilang bagus kok, bagus. Atau nggak kadang-kadang kita ditunjukin sesuatu sama orang, bagus nggak menurut lo kayak gini, kita nggak begitu peduli istilahnya gitu. Jadi kita bilang bagus, padahal kita mah nggak gitu peduli dan sebenarnya misalnya kurang bagus gitu. Ya sih, ini salah satu hal yang menarik juga teman-teman tentang white lies gitu. Mungkin nggak cuma sekali 2 kali, tapi kita secara nggak sadar mungkin ngelakuin itu ya, malah memilih udah white lies aja deh biar menghindari ini dan itu gitu. Nah
tadi kan kalau cerita aku yang pertama nih Miu, tentang aku yang menyakiti perasaan teman aku karena perkataan aku. Aku ada satu cerita lagi nih, boleh ya Miu ya? Boleh. Jadi aku baru aja ingat kalau misalnya aku tuh suka nyeletuk gitu. Hal-hal yang kata-kata yang sia-sia gitu. Kata-kata yang sebenarnya nggak membangun. Contohnya nih Mio, kalau aku lagi capek gitu, aku suka nyeletuk kayak hadah gitu. Terus ngomong hadunya tuh yang bener-bener sepenuh hati, yang pakai helaan nafas kayak hadah gitu kan. Atau enggak misalnya aku lagi panik gitu kan, tiba-tiba panik, aku suka bilang, aduh mati deh gue gitu. Nah sebenarnya yang aku pelajarin adalah ya itu kan yang kita dengar juga ya Mio, kita ngomong dan kita dengar juga, dan kalau itu berulang-ulang kali ya itu yang timbul dalam hati kita itu loh, kayak kita ngomong hadah nggak bikin kita tambah semangat gitu. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang suka ngeluh-ngeluh kecil nih teman-teman, yuk kita sama-sama kurangin yuk teman-teman gitu. Dan gak juga buat kita aja sendiri ya, orang-orang yang mendengar yang misalnya tadi lagi semangat nih, lagi happy, denger kayak hadah atau kayak capek lah, komen-komen terus, jadi kayak kenapa sih nih orang, gue ikut capek gitu loh istilahnya, moodnya ke bawah. Nah, di Alkitab juga ada loh ngajarin kita beberapa hal. Pertama nih, dari Yakobus 1 ayat 26, aku bacain ya. Jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, di ayat Alkitab ini kita diingetin dan dirimain kembali kalau kita misalnya ibadah, kita ikut komunitas di gereja, kita komsel, dan kita mungkin pelayanan, tapi kita nggak jaga perkataan kita, kita nyeletuk nyeplos ini sana, dan ngomongin hal-hal yang kurang sopan, itu sama aja semua ibadah kita tuh sia-sia kan. Jadi nggak jadi contoh ya Mio, dari banget. Apa yang nggak ada buahnya dari apa yang udah kita lakukan. Nah ada juga Mio satu ayat dari Mazmur 34 ayat 14 bunyinya, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dari ayat ini yang aku pelajarin tuh ya kita harus ngomong hal segala sesuatu tuh jujur lah Mio, gak perlu kita tambah-tambahin, gak perlu kita kurang-kurangin, ini sesuai keadaannya aja gitu. Bener banget. Nah ada satu lagi nih, aku keingetan ayat dari Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita diingatkan dari ayat ini untuk nggak ngomong kotor, karena seringkali kita sebagai anak muda kalau udah nongkrong sama temen ngumpul, ke bawah suasana ya, kita sering kelepasan, keceplosan, dan akhirnya 1-2 kata kasar tertuturkan gitu. Nah, kadang-kadang kita mikir, apa sih sebagai anak muda zaman sekarang kalau kita nggak berkata kasar tuh istilahnya kayak kurang gitu loh, kayak kurang. Kita istilahnya kayak cupu, lame, atau gimana lah. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu teman-teman, karena sebagai anak muda kita tuh harus menjadi contoh, kan dibilang juga di 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Kita sebagai anak muda harus menjadi contoh dan teladan lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita. Dan sebagai anak muda, kita mau anak-anak yang seumuran kita gitu harus mendengar Kristus dari perkataan kita, dari topik pembicaraan kita. Jangan sampai mereka yang tahu misalnya kita Kristen nih, tapi kita kok berkatanya nggak sopan banget gitu. Nah itu sih, jadi nggak cuma kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi topik yang kita bawakan juga harus membangun ya Mio. Oh iya bener-bener, gue nggak pernah nge-pikir kayak gitu sih, tapi bener banget. Tapi nggak kerasa kita udah bahas banyak banget ya Tan. Kita udah bahas tentang harus berkata jujur, jangan berkata kasar. Kita juga diingatkan untuk mengontrol perkataan kita lah istilahnya ya. Nah hari ini aku juga bawa peragaan nih untuk melengkapi sesi perbincangan kita. Nah ada kertas nih guys, kita namakan dia si Bonang ya, si Bonang. Nah ini kertas biasa mungkin ya, kertasnya masih bersih, masih lurus, masih rapih istilahnya. Dan kertas ini tuh merepresentasikan perasaan seseorang Tan. Nah misalkan, coba deh Tania ngomong sesuatu yang kasar ke orang ini. Oke, kita peragain ya. Jelek lu. Nah setiap kali kita mengatakan sesuatu yang kasar atau yang mengkritik secara buruk gitu ya, kita mengkerampul kertas ini tuh, jadi istilahnya kayak kita menyakiti perasaan dia gitu. Nah coba ngomong lagi yang lain. Aduh cupu deh. Nah cupu deh, jelas banget sih lu, aneh banget sih lu, gak jelas lu, ngeselin lu, apaan sih, lu gemuk deh, gak jelas, ih aneh, males lah nongkrong sama lu, apa sih kurang banget sih lu. Nih udah kita omong-omongin ya kata-kata yang gak jelas, yang kasar, yang menjatuhkan.
dan lihat udah kecil banget dia ini kertasnya udah benar-benar kekerampel. Dan bayangin misalnya kita minta maaf nih sama si Bonang ini. Sorry ya, gue ngomong kata-kata kasar tadi yang menyakitin perasaan lu, gue nggak sengaja kok. Coba. Pelan-pelan kita buka ya. Sorry ya, gue nggak mikirin perasaan lu waktu itu. Sorry ya Nang. Sorry. Ceplosan Nang, bercanda doang Nang. Iya, bercanda doang. Sorry ya, gue bener-bener nggak sengaja. Gue nggak mikirin perasaan lu. Nah, dengan kita minta maaf dan kita sudah kita kayak ngebuka lagi kertasnya yang tadi udah bener-bener dikerampel. Dan lihat ya teman-teman, apakah kertas ini putih kayak lurus seperti awalnya? Tadi awalnya kan bener-bener lurus, bersih, nggak ada kerutan segala macem. Dan ini tuh sekarang ada, dan kita nih ya, aku coba lurus-lurusin ya teman-teman nih. Dan seberapa kita coba untuk lurusin kertas ini, kita kayak bener-bener nggak bisa balikin seperti semula. Dan itu ngerepresentasiin kalau kata-kata itu bener-bener punya impact terhadap seseorang. Mungkin kita udah minta maaf dan segala macem, tapi ada satu poin di mana kata-kata kita itu menyakiti itu orang, dan ini tuh berbekas. Seperti kita kayak ngomongin tadi, kata-kata kasar ke si Bonang pasti berbekas kayak gini. Nah, jadi kita hari ini benar-benar belajar gimana perkataan kita punya kuasa bisa seberdampak itu buat orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman, topik pembahasan kita tentang pengendalian diri nggak akan berhenti sampai ini aja. Nah, bener banget. Jangan lupa next gen untuk nonton kelanjutan dari tema ini minggu depan. Bakal tayang juga di hari yang sama, jam yang sama. Hari Kamis jam 7 malam. Jadi jangan lupa stay tune juga. Kalau perlu subscribe, nyalain notifikasinya. Dan kita see you guys minggu depan ya. Tapi ya, sebelum kita akhiri, kita tutup dalam doa yuk teman-teman. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatannya hari ini untuk kami berkumpul kembali dalam Next Gen online service. Hari ini kami sudah belajar untuk menjaga perkataan kami Tuhan, untuk selalu berkata jujur, tidak berkata kotor, dan menjaga perkataan kita Tuhan. Bantu kami untuk selalu belajar mengontrol perkataan kita Tuhan, agar kata-kata yang kita keluarkan dan topik pembicaraan yang kita tuturkan hanya untuk memuliakan namamu Tuhan dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami sudah berdoa, amin. Nah, thank you banget nih teman-teman udah stay tune sampai akhir. Kita tunggu ke kalian minggu depan. See you guys, God bless you. Dan akhir kata, aku Michelle. Aku Tania. And we're signing out. Dadah! Bye-bye!